warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan Wisanto dengan NIM 200611100247 dari kelas 3 SD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktek mengenai uji pilot sampel test dengan bantuan IBM SPSS. Namun sebelum kita melakukan praktek daripada uji pilot sampel test ini, kita harus tahu dulu apa itu uji pilot. Jadi uji pilot ini bisa dikenal dengan uji sampel berpasangan, karena di dalamnya itu terdapat dua kelompok yang saling berpasangan atau saling berhubungan. Uji pilot sampel test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel tersebut. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh kasus, yakni di mana seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 6 sekolah dasar negeri tahun mata pelajaran 2019. Jadi untuk menyelesaikan kasus tersebut itu kita harus melakukan langkah-langkah terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah yang awal itu untuk mengetahui atau ada atau tidaknya pengaruh strategi pembelajaran tersebut, guru di sini harus melakukan dua kali tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Maksud dua kali tes di sini itu ya ada yang namanya pre-test dan post-test, di mana pre-test ini merupakan tes pertama dilakukan sebelum strategi pembelajaran di kelas diterapkan. Sedangkan post-test ini itu merupakan tes kedua dilakukan setelah strategi pembelajaran di kelas diterapkan. Nah, selanjutnya dua hasil belajar inilah itu yang disebut dengan sampel berpasangan. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menuliskannya dalam Microsoft Excel. Ini merupakan data yang ada dalam sebuah kelas. Jadi ada data pre-test dan ada data post-test. Nah, selanjutnya buka aplikasi IBM SPSS seperti ini. Kita klik di variable view. Baris pertama kita ketik pre-test. Kemudian kita enter. Baris kedua kita tuliskan dengan post test. Kita enter. Baik, kita ulangi lagi ya. Kita ketikkan post test. Sepertinya tidak bisa digabung ya. Post test. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita biarkan ya. Nah, di desimal ini agar nanti datanya itu tidak menjadi bilangan bulat, itu kita ubah menjadi 0. Kita turunkan 0 dengan cara seperti ini. Kita ketik 0, enter. Yang kita juga ketikkan 0, lalu enter. Kemudian values missing ini kita biarkan sampai dengan roll, hanya desimal dan penamaan pretest dan posttestnya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita cek ke data view apakah pretest dan posttest ini sudah muncul. Nah, ternyata di sini sudah muncul, pretestnya sudah muncul dan posttestnya sudah muncul.
Kemudian langkah selanjutnya itu kita kembali ke dalam Microsoft Excel. Nah, di sini kita kopikan pretestnya. Kita kopikan sampai di baris ke-31 dengan cara Ctrl C. Kemudian kita kembali ke SPSS seperti ini. Data view, kita ketik baris pertama, Ctrl V. Ctrl V. Agak loading, agak lama. Nah, di sini sudah muncul ya nilainya. Kemudian kita kembali lagi ke dalam Microsoft Excel lagi. Kita sembari cek ya, sampai di baris baik. Sepertinya di sini ada kekeliruan di Excel ini. Sampai baris ke-31 ya. Ntar saya cek lagi. Kita kembali ke data variable view. Nah, kita blok semua. Nah, kita blok semua sih. Ctrl V. Nah, seperti ini. Sepertinya sudah. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita kopikan post-test ini. Kemudian Ctrl C, SPSS, data view, kita kopikan di post-test dengan cara Ctrl V. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita melakukan uji Pirate Sample Test dengan cara kita klikkan Analyze, kemudian Compare Means. Kemudian di sini ada menu Pirate Sample Test, kita klik. Nah, di sini ada bacaan pretest dan post-test. Kita pindahkan pretest ini ke dalam variabel 1 dan post-testnya kita pindahkan ke dalam variabel 2. Kita pindahkan di variabel 2. Selanjutnya kita klik di option. Kita klik di option. Nah, kita cek apakah data acuannya ini adalah 0,05. Baik, seperti ini sudah selesai. Kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu. Kita tunggu ya. Nah, di sini sudah muncul gambar daripada t-test ini. Nah, di sini sudah tertera ya di uji Pirate Sample Testnya ini terdapat data
pretest dan posttest di kolom yang pertama seperti ini. Jadi ini minnya rata-ratanya itu menunjukkan 50 dan 75, di mana keduanya ini kurang daripada 0,05. Artinya kita kembali lagi kepada dasar pengambilan keputusan. Bahwasannya dasar pengambilan keputusan dalam uji Pirate Sample T-Test ini yaitu jika nilai signifikasinya itu 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika nilai signifikasinya itu tilde-nya itu lebih dari 0,5, maka H0 diterima dan HA-nya diterima. Nah, kemudian kita lanjut di Pirate Sample T-Test ini. Kita lihat di signifikasi itu tilde-nya 0,00, yang mana menunjukkan itu kurang daripada 0,05. Kalau kurang dari 0,05 itu H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Karena HA0-nya ditolak dan HA-nya diterima, maka HA-nya ini adalah ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam segi penyampaian, mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.